Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Multimedia SMKN 1 Kalianget. Bersama saya, Tahiyati Hardianti. Kali ini kita akan belajar bagaimana memberikan efek pada gambar bitmap. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu 3.8 menganalisis pemberian efek pada gambar bitmap, 4.8 mendesain efek pada gambar bitmap. Nah, selanjutnya jangan lupa kalian siapkan aplikasi Adobe Photoshop. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CS6. Tapi sebelum kita beranjak ke video bagaimana memberikan efek pada bitmap, kita perlu ketahui kenapa kita harus belajar tentang pemberian efek pada gambar bitmap. Nah, pemberian efek pada gambar bitmap ini berguna untuk menunjang agar desain kalian lebih indah dan lebih bagus. Dan pemberian efek ini juga berguna nantinya untuk dapat memanipulasi gambar-gambar bitmap yang akan kalian edit nantinya. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, kalian di sini bisa melihat pointer saya kemana bergerak dan mengklik tools atau menu yang mana. Jadi pointernya ada tanda warna kuningnya ya. Lalu selanjutnya kalian juga bisa melihat di layar atau di screen menu apa yang atau tombol apa yang saya klik pada keyboard saya. Contohnya seperti ini. Nah, di pojok kanan sini terdeteksi bahwa saat ini saya mengklik tombol kontrol. Lalu setelahnya saya mengklik tombol shift. Oke, di sini saya sudah membuat teks dan juga mengimport gambar ke dalam lembar kerja. Selanjutnya, kita akan mengakses blending mode dengan cara kita pilih dulu nih layer mana yang akan kita berikan efek. Misalnya di sini saya akan memilih layer logo multimedia. Lalu saya klik layernya dan saya klik kanan. Nah, di sini di bagian paling atas ada yang namanya blending option. Di situ kita klik dan akan muncul berbagai efek yang bisa kalian gunakan untuk gambar kalian. Yang pertama, di sini ada yang namanya bevel dan emboss. Bevel dan emboss ini juga terdapat subnya, yaitu kontur dan tekstur. Pada bevel and emboss sendiri, di sebelah kanannya ini banyak berbagai pengaturan yang bisa kalian gunakan dan bisa kalian atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, jadi angka-angka di sini bukanlah angka paten yang harus kalian gunakan pada setiap gambar atau bukan angka tetap. Jika misalnya pada gambar logo multimedia ini dibutuhkan misalnya di sini depth angkanya 100. Dibutuhkan angka 100 pada logo multimedia, belum tentu pada gambar yang lain juga memerlukan depth 100%. Bisa saja berkurang atau bisa saja lebih. Nah, di sini ada yang namanya style, di mana style itu adalah gaya yang akan kalian gunakan. Di sini ada inner, ada outer, dan ada emboss. Selanjutnya ada teknik. Teknik ini untuk mengatur teknik dari efek tersebut, yaitu di mana efek yang dipakai adalah bevel dan emboss. Selanjutnya di sini adalah depth. Depth itu adalah kedalaman efek yang kalian inginkan. Lalu ada direction atau arah dari efek tersebut, ada up and down. Selanjutnya ada size, di mana size ini merupakan ukuran dari efek bevel dan emboss.
Selanjutnya ada soften, di mana soften ini untuk mengatur kehalusan. Selanjutnya ada angle untuk mengatur arahnya dengan menggunakan derajat atau sudut. Nah, jadi di sini ada derajat ya di sini. Selanjutnya ada altitude. Altitude di sini merupakan pengaturan jarak derajat dari titik tengah lingkaran. Jadi dari sini. Selanjutnya ada gloss contour. Fungsi ini itu sama dengan kontur yang ada di sini. Jadi pergerakan atau gelombang dari mana efek itu akan muncul. Atau seperti apa gelombang efek itu akan muncul. Nah, di sini kan ada berbagai macam nih. Di 120, kalian bisa edit angle-nya dengan cara mengetikkan di sini atau bisa merubah posisi dari titik kecil yang di sini sesuai dengan keinginan kalian. Oke. Dan selanjutnya ada altitude. Altitude di sini untuk mengatur jarak derajat dari titik tengah lingkaran. Kalian juga bisa ubah angkanya di sebelah sini. Selanjutnya ada gloss contour, yaitu pengaturan gelombang dari efeknya. Di sini macam-macam ya, kalian bisa coba. Dan ada highlight mode untuk mengatur gambaran terang pada gambar. Nah, kalian juga bisa ubah warnanya di sini. Kalian juga bisa atur opacity-nya di sini. Opacity ini merupakan pengaturan ya dari transparansi efek yang kalian gunakan. Kalau tadi ada pengaturan untuk penerangan, maka ada juga pengaturan untuk sisi gelap dari pengaturan bevel and emboss. Di sini adalah shadow mode. Di sini juga bisa kalian ubah warnanya. Dan kalian bisa atur juga opacity-nya. Oke, sekarang kita coba naikkan angka size-nya. Nah, kita coba up. Nah, kelihatan ya di sini efeknya down, up, down, up. Nah, kita coba untuk outer bevel. Nah, kelihatan perbedaannya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Untuk bevel dan emboss, kalian bisa eksplorasi sendiri untuk berbagai macam pengaturan yang ada. Nah, efek selanjutnya yang bisa kalian gunakan adalah stroke. Stroke di sini digunakan untuk membuat garis di sisi-sisi gambar atau membuat frame. Nah, pengaturan-pengaturan yang ada di sini yaitu adalah size untuk ukuran garis sisi. Yang kedua adalah position, di mana ini merupakan posisi garis sisi di luar atau di dalam gambar. Jadi di sini ada banyak pilihannya, ada outside, ada inside, dan juga ada center. Selanjutnya ada blend mode, di mana blend mode ini fungsinya berbeda-beda ya. Di sini bisa kalian coba berbagai macam jenis dari blend mode. Selanjutnya ada opacity, di mana opacity ini untuk mengatur transparansi dari efek yang kalian gunakan. Nah, di sini juga ada fill type, yaitu tipe dari pewarnaan. Di sini ada color. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kalau color, warna seperti biasa, kalian bisa ubah di sini. Lalu selanjutnya ada gradient, di mana gradient ini adalah warna perpaduan warna dua ataupun lebih. Nah, di sini kalian bisa menggunakan yang sudah ada, atau kalian juga bisa dengan cara double klik atau klik 2 kali pada mouse-nya. Di sini bisa kalian ubah-ubah sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya ada style,
ini merupakan style dari gradien yang kalian gunakan, bisa linear, radial, angle, dan lain-lain. Nah, di sini juga kalian bisa atur angle-nya sesuai dengan derajat yang kalian inginkan. Kalian bisa atur 120, 90, sesuai dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya adalah scale atau skala dari efek yang akan kalian gunakan. Kita akan coba di sini untuk menaikkan angka dari size-nya. Nah, karena tadi saya menggunakan gradien, maka stroke-nya akan berwarna gradien. Ketika saya menggunakan color, dia akan berwarna sesuai dengan color yang dipilih. Misal kita di sini pilih warna merah, maka dia akan berubah juga warna merah. Kita coba positionnya ubah inside, nah dia akan seperti itu efeknya. Lalu misal kita di sini akan ubah fill type-nya menjadi pattern. Jadi terdapat bentuk-bentuk yang telah disediakan. Nah, kalian bisa mengganti bentuk-bentuk ini dengan cara mengklik icon kecil di sini. Lalu kalian bisa pilih berbagai macam preset yang telah atau pattern yang telah disediakan oleh Adobe Photoshop CS6. Nah, kita klik di sini misalnya color paper. Kita klik OK, kita ubah sesuai dengan pattern yang kita inginkan. Nah, kurang lebih stroke seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah inner shadow. Nah, inner shadow ini fungsinya adalah untuk membuat bayangan di dalam gambar. Sedangkan kebalikannya yaitu adalah drop shadow. Drop shadow ini fungsinya untuk membuat bayangan di luar gambar. Nah, kita ke inner shadow dulu ya. Nah, oke. Sekarang kita akan memberikan efek inner shadow. Tadi inner shadow memberikan bayangan di dalam gambar. Nah, karena ini warnanya adalah hitam dan gambar yang akan kita edit itu warnanya hitam, maka kita ubah dulu biar terlihat nih efeknya. Coba warna pink, oke. Nah, kita tambah size-nya agar lebih terlihat. Nah, bisa dilihat ya di gambarnya di sini sudah mulai terlihat bahwa di dalamnya seperti ada efek-efek warna pink. Nah, selanjutnya kita ke drop shadow. Drop shadow memberikan bayangan di luar dari gambar. Kita ubah lagi gambar warnanya. Kita ubah warna pink juga. Nah, agar lebih terlihat, kita naikkan angka dari size-nya. Nah, terlihat ya bahwa dia sudah ada bayangan di belakang atau di luar dari gambarnya. Atau kita ubah aja biar lebih kelihatan warna kuning. Nah, di sini ada berbagai macam pengaturan. Salah satunya adalah blend mode. Blend mode ini kegunaannya macam-macam ya. Setiap blend mode ini berbeda-beda efeknya. Jadi silakan kalian mencoba satu persatu agar tahu seperti apa sih ketika menggunakan normal, dissolve, dan lain-lain. Selanjutnya ada yang namanya opacity. Ya, opacity itu seperti yang tadi dicoba-coba. Opacity itu mengatur transparansi dari bayangan itu sendiri. Selanjutnya ada distance. Nah, distance ini adalah jarak seberapa ingin kalian memberikan jarak antara bayangan dan gambarnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan distance-nya hanya 1, jadi seakan-akan bayangannya itu ada di belakang gambarnya, sangat dekat ya. Ketika kita distance-nya naikkan, nah kita bisa lihat ada pergerakan
Ketika distance-nya ditambah semakin besar, maka jaraknya akan semakin jauh bayangannya dari gambarnya. Begitu juga ketika size kita naikkan, maka bayangannya akan semakin buram. Tetapi ketika kita kecilkan angka dari size-nya, maka bayangannya akan terlihat lebih jelas, tidak blur ya, tidak buram. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini juga ada spread untuk mengatur penyebaran bayangan. Kita tambah aja. Nah, spread untuk mengatur seberapa besar pengaturan penyebaran bayangannya. Oke. Nah, di sini ada yang namanya kontur, sama seperti tadi, mengatur bentuk bayangan. Mengatur bentuk bayangan, entah itu bergelombang, entah itu lurus. Nah, itu tergantung kebutuhan. Ya. Oke, kita kembalikan ke default. Dan yang terakhir ada yang namanya noise. Noise itu adalah gangguan. Dalam hal ini biasanya untuk menampilkan efek-efek gerimis pada bayangan. Nah, kita coba noise-nya kita tinggikan angkanya. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya antara noise-nya yang 0 ketika saya tinggikan menjadi 80-an. Nah, bisa kelihatannya di sini. Coba kita ganti. Nah, noise-nya ini terlihat efek-efek gerimis. Nah, seperti itu. Oke, itu tadi untuk inner shadow dan drop shadow. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk pemberian desain efek pada gambar bitmap part yang pertama. Kita akan lanjut ke part yang kedua. Kita akan menggunakan efek inner glow, outer glow, gradient overlay, color overlay, satin, dan yang terakhir adalah pattern overlay. Jangan lupa untuk latihan di rumah dan nantikan video part kedua untuk desain efek pada gambar bitmap.